Hola amigos parantos kumahada mangos, gimana puasa masih lancar? Oke, tanpa banyak basi-basa, gue akan lanjutin part 8 dari Hitori no Shita The Outcast-nya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kota kalian. Kalau sekarat, bisa numpang Vita tangga. Bruh. Daripada roh Shinchu dimakan oleh Ohei dan kekuatannya berpindah pada si Ohei, Shinton meminta maaf karena ia terpaksa memilih untuk menghancurkannya saja. Perbuatan Shinton itu malah membuat Ohei makin murka dan memukulinya. Si Shinton yang sangat sedih pun hanya diam saja, beruntung panitia pertandingan memisahkan mereka. Awalnya Ohei secara tak sopan berniat melawan si panitia, tapi ternyata tangannya terluka karena genggaman panitia yang berasal dari klan Tenshifu itu. Ohei pun keluar sebagai pemenang dan berhasil maju ke semifinal. Setelah Josan menceritakan tentang pertandingan Shinton melawan Ohei, tiba-tiba Huhu melemparkan pisaunya yang katanya ia merasa ada orang yang memperhatikan mereka. Tapi orang itu berhasil lolos dengan cepat dari lemparan pisau Huhu. Joyon dengan yakin berkata orang-orang itu pastilah organisasi Zensei yang sudah mulai bergerak. Shin lalu berpindah pada Fu Chanchao yang menanyakan pada tetua Ouai dari mana cucunya bisa mempelajari teknik rahasia keluarganya. Ouai lalu bercerita kalau dahulu kakek dari Chanchao yang adalah anggota Zensei berhasil ditangkap oleh ayahnya. Ouai menyebut kakek Chanchao seorang pengecut karena ia takut dibunuh dan rela mengajarkan teknik rahasia keluarga Fu pada keluarga Ou. Dan lagi setelah itu kakek Chanchao menyebutkan siapa aja yang memiliki 7 kekuatan lainnya pada ayah Ouai. Karena itulah sisa hidup kakek Chanchao tak seperti kakek Chulan dan anggota Zensei lainnya yang selalu sembunyi dan melakukan penyamaran. Sampai akhir hayatnya. Karena sejak saat itu ia mendapat perlindungan dari keluarga Ou. Bahkan keluarga Fu bisa menjadi kaya raya seperti sekarang itu semua karena mereka dilindungi keluarga Ou. Bukannya marah, Fu Chanchao malah berlutut dan berterima kasih pada Ouai karena perlindungan keluarganya selama ini bisa membuat Tengekai menjadi besar, bahkan ia terpilih sebagai salah satu dari 10 tetua dewan. Bahkan Chanchao bilang mulai sekarang ia akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Ouai. Sementara para peserta yang sudah kalah menyebarkan alat pendeteksi ki di sekitar arena agar mereka mengetahui jika ada orang asing yang memiliki ki tak dikenal menyusup ke arena. Tak lama salah satu alat bersinar dan ada 2 orang tua yang mengaku mereka teman dari Tenshi dan ingin menemuinya. Kalau kalian perhatiin, 2 orang ini mirip Albus Dumbledore sama Severus Snape dari film Harry Potter ya guys. Sementara semifinal pertandingan telah dimulai di 2 arena yang berbeda. Di arena pertama adalah pertandingan Chulan melawan Huhu. Di pertarungan ini sangat kocak nih amigos. Karena si Huhu bukan nyerah dari awal, tapi mereka berdua malah acting bertarung yang actingnya udah mendekati acting artis Hollywood. Mana si Huhu pas acting kalah sempat-sempatnya lagi garuk pantat. Bruh. Tentu aja perbuatan mereka berdua bikin para penonton murka. Bahkan panitia yang biasanya ngelindungin para peserta malah bilang penonton boleh melakukan apapun sama Chulan dan Huhu seusai pertandingan. Chulan tetap keluar sebagai pemenang, tapi akhirnya mereka berdua dikejar-kejar oleh penonton yang udah enak sama permainan-permainan licik si Chulan. Shin lalu berpindah ke tempat Tenshi. Ternyata 2 orang tadi benar-benar teman Tenshi yang berasal dari luar negeri bernama Tambor dan Victor. Mereka bener-bener bisa ngegunain sihir lengkap dengan tongkat sihirnya layaknya di film Harry Potter. Kedatangan Tambor katanya untuk menonton pertandingan yang diadakan oleh Tenshi dan ia juga ingin membicarakan sesuatu. Tenshi dan Tambor pun berbisik, lalu si Tenshi bilang mereka punya masalah yang sama karena di Tenshifu juga sedang mengalami kejadian yang sama dengan yang dialami Tambor. Shin berpindah lagi dan kali ini pada pertarungan Ohei melawan Regioku. Si Ohei berkata sejak kecil ia selalu mendapatkan apapun yang ia mau. Bahkan kakeknya selalu mendukungnya saat dia membuat teman-teman sekolahnya terluka parah. Tapi kali ini melawan Regioku ia tak bisa mendapatkan kemenangan itu. Ia tampak sudah terluka sedangkan Regioku masih terlihat baik-baik saja. Ohei berlari ke arah Regioku sambil terus menyalahkan semua orang yang ia anggap menghalangi jalannya untuk menjadi pemenang.
Regioku bisa membanting Ohei dengan mudah. Ohei yang udah kalah masih terus mengoceh dan bilang harusnya di dunia ini tak ada yang bisa menentangnya. Dan ia akan menghancurkan siapapun yang menghalanginya. Sementara di bangku penonton ada pasangan kekasih dan si perempuan merasa aneh karena pacarnya melihat seorang pria gendut dan terlihat terpesona padanya. Jangan salah sangka dulu, ini bukan jeruk makan jeruk ya. Karena ternyata si pria gendut adalah Natsuka Zensei yang sedang menyamar. Natsuka bilang katanya walau telah menyamar, keseksiannya tetap tak bisa dihilangkan. Sementara Sain yang melihat adiknya terluka bilang pada ayahnya jika ia mau membalaskan dendam Shinton dan tentu aja Fu Chancao melarangnya. Sain kesal dan pergi dari sana dengan membawa Serian bersamanya. Sementara beberapa peserta yang udah kalah pulang ke tempat mereka masing-masing termasuk dua bersaudara pemilik roh suci ini. Yusui mengeluhkan kekuatan pemanggil keluarga Fu yang membuat kekuatan roh suci mereka terlihat tak ada apa-apanya. Yufuku bilang kalau mereka harus membicarakan hal itu pada nenek mereka yang juga merupakan salah satu dari 10 tetua dewan. Tapi Yufuku sedikit aneh karena neneknya itu berhenti muncul bahkan tak datang ke Tenshifu sebagai tetua sejak Fu Chancao diangkat menjadi salah satu tetua. Sementara di Tenshifu tampak dua orang yang mengenakan jas dan salah satunya berbincang dengan seseorang yang ia panggil ketua melalui ponsel. Ia bilang mereka telah berhasil menyelidiki Huhu bahkan berhasil mendapatkan sampel rambutnya. Di bagian lain Tenshifu tampak Oya yang bersiap pulang kembali ke Batosan. Ia lalu bertemu dengan Sei dan Haku yang bersiap pulang juga. Ternyata Sei menguping saat Oya berkata tentang ramalannya pada Chulan di pertandingan kemarin. Sei bilang jika suatu saat Oya berada dalam masalah maka ia siap membantu dan mereka pun akhirnya berpisah. Sementara di tempat tinggalnya Tenshi nampak sedang makan bersama Regioku yang akan menjadi lawan Chulan berikutnya. Tak lama para murid Tenshifu datang dan katanya mereka ingin berbincang dengan Regioku. Si Regioku tampak didukung oleh semua murid di Tenshifu karena kata mereka tak rela jika Oya yang menjadi penerus Tenshi. Keesokan harinya pertandingan final pun dimulai. Regioku tampak dapat dukungan dari para penonton. Mereka langsung mengeluarkan Kinku secara bersamaan dan Chulan lalu menyerang Regioku terlebih dahulu. Karena menyadari kalau Kinku Regioku lebih hebat darinya, Chulan pun memusatkan Kinku hanya pada tangannya saja untuk bertahan dan menyerang. Regioku memuji Chulan yang katanya dalam waktu hanya 1 bulan Chulan sudah bisa menahan serangan Kinku-nya. Chulan menjawab kalau itu karena orang yang melatihnya selama ini lebih hebat dari Regioku. Regioku lalu menguji Raihu milik Chulan dan petir mereka pun beradu kekuatan. Si Chulan tampak bisa mengungguli petir hitam Regioku, sementara si Regioku nampak mengagumi kilauan petir milik Chulan. Karena dia masih terobsesi dengan petir putih yang adalah simbol dari penerus Tenshi dan akhirnya terkena serangan Raihu Chulan. Ternyata bentuk asli Ingorai atau Raihu hitam yang dimiliki Regioku mempunyai bentuk asli seperti lumpur. Lumpur hitam itu keluar dari tubuh Regioku dan memenuhi arena pertandingan. Chulan yang terkejut melihat lumpur tersebut lengah dan lalu diserang Regioku, beruntung ia masih bisa menghindarinya. Chulan lalu menggunakan Kinku-nya, tapi kemudian lumpur itu bisa menyerap kekuatan Kinku yang bahkan biasanya kuat dalam pertahanan. Chulan mencoba menyingkirkan lumpur hitam menggunakan Raihu-nya, namun terlihat lengannya memar karena terkena lumpur hitam itu. Kata Regioku, lumpurnya emang bisa membuat hancur tulang lawan yang menyentuhnya. Chulan bisa menyembuhkan memarnya menggunakan petir putih. Ia lalu bilang akan menggunakan teknik yang ia kembangkan sendiri dari Raihu walau teknik itu hanya bisa bertahan selama 5 menit. Regioku menjawab kalau ia hanya butuh waktu kurang dari 5 menit untuk mengalahkan Chulan. Mereka pun lalu bertarung dengan sangat cepat. Chulan berhasil mengenai perut Regioku dan setelahnya si Regioku pun mengurung Chulan di dalam lumpur hitamnya. Regioku terlihat terluka setelah menerima pukulan Chulan tadi. Tak lama Chulan bisa terbebas dari kurungan lumpur hitam Regioku menggunakan petirnya. Sebelum kembali melanjutkan pertarungan, Regioku berkata kalau selama ini ia iri pada Chulan yang menguasai Raihu putih dan bahkan Tenshi menyatakan secara langsung ingin menjadikan Chulan sebagai penerusnya. Ia pun menyadari ketidakdewasaannya itu dan meminta maaf pada Chulan.
Tapi si Chulan bilang walau ia menghargai kejujuran Regioku, tapi saat ini ia tak mau mendengar ucapan maaf dan hanya ingin melanjutkan pertarungannya. Mereka lagi-lagi beradu kekuatan dengan sangat cepat, bahkan para penonton yang melihat Chulan bisa mengimbangi Regioku pun terdiam karena selama ini mereka hanya menganggap Chulan sebagai pecundang. Mereka sama-sama menyerang dan terkena serangan di tangan masing-masing. Regioku merasa tangannya panas dan berkebalikan dengan Chulan yang tangannya terasa dingin setelah terkena lumpur hitam milik Regioku. Mereka berdua menyadari jika kekuatannya yang saling berlawanan bahkan bisa menyembuhkan luka serangan masing-masing. Chulan bilang ia telah kehabisan tenaga dan meminta agar Regioku mengizinkannya untuk menyerang duluan. Chulan yang bilang ini adalah serangan terakhirnya pun lalu bisa membentuk petirnya dalam bentuk ular dan menyerang Regioku. Walaupun berhasil menghindari kecepatan serangan Chulan tampak mengenai sedikit lengan Regioku. Ternyata seperti Serian yang bisa mengendalikan senjata dari jauh, Chulan bisa mengendalikan petirnya dan kemudian petir itu terus mengejar si Regioku. Regioku mengarahkan petir itu pada Chulan agar ia terkena serangannya sendiri. Ternyata petir itu hanya mengejar target yang dari awal emang udah diincarnya dan kembali mengarah pada Regioku dan mengenainya. Si Regioku yang udah terkena petir Chulan masih bisa bangkit dan memuji Chulan dengan bilang si Chulan lebih berbakat darinya. Ia pun berterima kasih karena berkat Chulan ia bisa menggunakan ki negatifnya secara maksimal. Sementara Chulan menyadari kalau dirinya udah kehabisan tenaga dan tak bisa bertarung lagi. Regioku bilang Chulan memang cocok jadi penerus Tensi, tapi ia akan tetap mengalahkannya dalam pertandingan. Huhu yang tak sanggup melihat Chulan kalah karena katanya Tensi tak akan memberitahukan siapa dia sebenarnya, lalu terkejut karena Regioku yang mau menyerang Chulan tiba-tiba tumbang dan tak bisa bergerak. Regioku pun mengakui kekalahannya, membuat penonton tak percaya apa yang mereka lihat. Shinchu nampak bingung apa yang sebenarnya terjadi pada Regioku dan Tensi bilang mungkin Regioku salah makan. Tensi pun kembali ke kediamannya. Ia mengingat suatu malam ia didatangi oleh Oya. Oya mengetahui kalau Tensi yang sangat ingin Chulan menang sedang bingung karena takut Chulan bertemu dengan Sokatsu Sei. Si Oya pun bilang ia akan mengalahkan Sei agar Tensi tak perlu mencuranginya. Kalau kalian ingat di part kemarin alasan pertama Oya datang ke Tenshifu katanya untuk menjaga nama baik Tensi, dan inilah yang dimaksud si Oya kemarin. Karena kakek ini bakal lakuin cara apapun supaya si Chulan yang jadi juaranya. Setelah si Oya pergi, Tensi berkata kalau saja dulu Zhang Xilin tak pergi, maka sekarang ialah yang akan menjadi Tensi. Kembali ke masa kini, Regioku yang telah tersadar meminta maaf pada Tensi karena ia kalah dalam pertandingan. Di sana, Tensi akhirnya jujur kalau ia telah meracuni makanan Regioku menggunakan sebuah obat yang bisa menekan ki seseorang. Bukannya marah, Regioku malah bersyukur tak membuat masternya itu kecewa atas kekalahannya. Sampai-sampai Tensi stres sama sikap Regioku yang katanya harusnya ia marah dan kecewa sama Tensi yang mencuranginya. Si Regioku menjawab kalau ia adalah orang paling sabar di dunia. Keesokan harinya Chulan pun diberikan hadiah atas kemenangannya. Bahkan Rikukin sendiri yang memberikan buku berisi teknik jurus rahasia Sutenroku pada Chulan. Si Chulan menolak Sutenroku karena katanya Kitaigen yang ia sendiri tak tahu jurusnya aja mendatangkan banyak masalah, apalagi ditambah dengan Sutenroku. Rikukin berniat membawa Sutenroku kembali pulang, tapi Tensi bilang sebaiknya Sutenroku diberikan pada juara kedua saja, yaitu Regioku. Sementara setelah pertandingan di suatu tempat, Natsuka telah menunjukkan wujud aslinya. Malam harinya Chulan ditemui Tensi dan Shinchu yang mengatakan kalau Chulan tak akan jadi Tensi dalam waktu dekat karena Tensi yang sekarang saja masih sehat. Keadaan Tenshifu tampak sepi karena katanya sebagian peserta sudah meninggalkan tempat itu. Joyon lalu menerima telepon yang mengharuskannya pergi ke suatu tempat bersama Josan. Tensi lalu mengajak Chulan sambil berkata ia akan mengajarkan Chulan menjadi seorang Tensi, lalu part 8 pun selesai. Oke, kelar part 8-nya, kira-kira part 9-nya Jensei bakal bikin rusuh nggak ya? Kalau mau tahu datang lagi besok buat nontonin lanjutannya. Karena videonya udah habis, gue Ego undur diri dan gak yakin movie, pamit.